Selamat malam teman-teman semua dan selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Yang terhormat founder Pancawala Institute, Coach Indra Hanjaya, yang kami hormati Dr. Andi Ahdian MSI sebagai narasumber kita pada malam hari ini dan seluruh peserta seluruh Nusantara yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam keadaan berbahagia di sebuah rangkaian acara yang luar biasa, yakni Seluruh Nusantara dengan tema Nyalakan Api Kesadaran di Bulan Lahirnya Putra Sang Fajar. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Kepada para peserta Zoom Seluruh Nusantara yang berbahagia, izinkanlah saya Eka Nurjana pada malam hari ini memandu rangkaian acara hingga selesai. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menikmati sajian acara yang telah dihelat dengan apik, persembahan spesial Pancawala Institute, dan sebelum kita mulai rangkaian acara pada malam hari ini, saya izin menyapa terlebih dahulu teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, Kak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan di malam hari ini di suasana yang sangat syahdu membuat kita semangat mengikuti mulai rangkaian acara demi acara. Di sini ada Kak Farah Syahila Wahyuni. Halo, assalamualaikum Kak Farah. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam. Terbalik. Gimana nih kabarnya Kak Farah? Oh, sehat, alhamdulillah. Mbak Eka apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat, bahagia hari ini. Kak Farah, kita akan masuk ke dalam acara inti, dan untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada Kak Farah waktu dan layar untuk memulai acara inti dari Seluruh Nusantara. Silakan, Kak Farah. Oke, terima kasih Mbak Eka atas kesempatannya. Aku izin buka lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farah Syahila Wahyuni. Sebenarnya lebih akrab dipanggil Syahila, tapi dipanggil Farah juga nggak apa-apa. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di acara Suluh Nusantara Volume 6. Acara ini diselenggarakan oleh Pancawala Institute, jadi teman-teman juga bisa follow sosial medianya @Pancawala Institute ya. Begitu kan Mbak Eka? Benar sekali Kak Farah. Oke. Pada kesempatan kali ini bertepatan juga dengan bulan Juni ya. Bulan Juni ini seringkali kita identikan sebagai bulannya Soekarno. Sebagai ajang untuk menggali kembali warisan pemikiran dari Bung Karno ya, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan tema Nyalakan Api Kesadaran di Bulan Lahirnya Putra Sang Fajar. Alhamdulillah telah hadir juga bersama kita semua. Di tengah kita ada Pak Dr. Andi Ahdian MSI sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Beliau merupakan dosen program studi sosiologi di Universitas Nasional, Ketua Asosiasi Sejarah Lintas Batas atau SINTAS, dan penulis buku The Angle of Vision, Mereka yang Tidak Menyerah pada Sejarah. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita kirim Al-Fatihah dulu kepada Bung Karno, karena kebetulan 2 hari yang lalu juga bertepatan dengan peringatan Haul Bung Karno. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, Al-Fatihah kita niatkan kepada almarhum Bung Karno. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, langsung saja sudah hadir Pak Andi juga. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam, Pak Farah. Langsung saya serahkan aja ke Pak Andi. Waktu dan layar dipersilahkan. Silakan Pak. Ya, makasih ya. Selamat malam buat rekan-rekan di Panca. Mohon maaf saya belum terlalu ini ya. Saya kira saya memberikan apresiasi atas
acara yang diberikan oleh rekan-rekan di sini, Pancaola ya. Iya, Pancaola. Pancaola Institute. Dan saya mohon maaf ya kalau ada background-nya agak sedikit bising. Saya ada cari tempat dadakan karena ini juga memang tadi saya sudah sampaikan ke panitia, dadakan terus ada kegiatan kampus fakultas ya, apa terus jadi saya di jalan ini. Tapi nggak apa-apa, dengan segala keterbatasan mudah-mudahan suara saya bisa didengar cukup jelas ya. Dan saya juga mengajak sebenarnya mahasiswa-mahasiswa saya, khususnya yang ikut mata kuliah sejarah politik Indonesia, untuk ikut ya di dalam forum ini, karena saya seringkali bicara di mana-mana, tapi kayaknya mahasiswa saya jarang ngikutin gitu apa yang saya sampaikan. Jadi nggak salah lah sekali-kali ya kita bisa ikut hadir di dalam pertemuan yang ya nggak terlalu formal seperti di kelas, tapi kita bisa sama-sama menggali berbagai macam pokok masalah ya. Nah, saya kebetulan bagian ngomong tentang Bung Soekarno ya. Dan mungkin saya bisa sharing PowerPoint ya. Ini minta tolong Kak Bagus, host. Oke. Sudah bisa Pak, ya. Silakan. Ya, sebenarnya sederhana saja. Supaya gampang, saya bisa off-kan kameranya yang saya lebih jelas deh ya. Jadi apa yang kita akan bicarakan sekarang itu jejak warisan pemikiran Soekarno, seperti yang disampaikan dalam flyernya, dan kita akan mencoba bicara tentang itu ya. Dan saya yakin yang hadir di sini baik rekan-rekan yang dari yang di luar mahasiswa saya atau juga di kalangan mahasiswa saya juga sudah cukup familiar ya, sangat familiar dengan satu sosok ini. Karena memang sosoknya menarik ya, sangat menarik, ekstrovert ya, apa yang dia rasakan dia kemukakan, apa yang menjadi hobinya dia sampaikan ke publik. Jadi dia itu seperti buku terbuka buat kita semua. Jadi kita bisa menilai sosok kepribadian seorang pemimpin bangsa yang tidak menyembunyikan hasrat pribadinya, termasuk juga kesukaannya untuk hal-hal yang indah ya, karena dia seorang arsitek, dan juga ya ada konsekuensi tentang dia menikah berapa kali dengan istri yang banyak dan lain sebagainya. Tapi itu hanya satu sisi dari kehidupan pribadinya. Hal yang penting sebenarnya yang seringkali luput dalam pembicaraan kita adalah bagaimana pemikirannya. Nah, saya ingin menyinggung tentang itu. Jadi kalau misalnya kita ingin membahas bagaimana Bung Karno dan pemikirannya, tentu kita bisa melihat dari usia muda loh ya, dari usia Anda semua di sini, ketika dia menulis tentang nasionalisme, Islam dan Marxisme pada usia ya 22, 23, sama ya usianya ya, atau di bawah kita, bukan kita, saya nggak termasuk. Di bawah Anda semua di sini, lalu ada ide tentang marxisme, Pancasila, New World Order, gerakan non-blok, dan sosialisme ala Indonesia. Jadi itu sebenarnya garis-garis pokok pemikiran yang ada di dalam sosok Bung Karno. Nah, kita akan melihat dalam kesempatan diskusi ini menjadikan Bung Karno dan pemikirannya sebagai jendela untuk melihat masalah-masalah Indonesia. Jadi sosok ini sangat penting karena dia membawa kita, kalau kita membaca ya tulisan-tulisannya, salah satu wawancara buku yang sangat terkenal ya, Penyambung Lidah Rakyat, yang ditulis oleh Cindy Adams. Di situ dia cerita tentang kehidupan pribadinya. Lalu di bawah bendera revolusi dia juga merupakan kumpulan tulisan-tulisan karya yang ditulisnya sejak dia usia muda. Nah, jadi ini orang hebat ya, hebat itu dalam artian sejak muda pikirannya ada, dalam artinya
bagaimana masyarakatnya diorganisir, bagaimana seharusnya Indonesia masa depan itu bisa diciptakan. Nah, itulah posisi dari seorang Soekarno dari sejak usia muda, dan saya kira itu sangat konsisten sampai dengan akhir hayatnya. Jadi tentu ya tidak semua orang pada saat Soekarno muda berpikir seperti dia ya. Banyak juga seperti kita belajar seperti biasa, cari karir dan lain sebagainya. Tapi Soekarno memang sejak awal adalah istilahnya political animal, binatang politik yang hasratnya sudah terbentuk sejak dia di bangku sekolah di HBS atau sekitar, kalau kita bandingkan sekarang itu SMA, dia sudah tampil sebagai seorang pemimpin muda untuk pergerakan anti kolonial. Nah, konteks itu sebenarnya saya kira saya berharap akan bisa kita temukan kembali ya di masa sekarang dan di masa yang akan datang, Soekarno baru dengan masalah-masalah lain. Oke, kita akan masuk pada gagasan tentang nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Ini konteksnya saya akan berikan. Ini adalah salah satu karya tulis Soekarno yang sangat penting dan menjadi teka-teki bagi berbagai peneliti di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bagaimana mungkin katanya gagasan yang saling bertolak belakang ya antara Islam, Marxisme, nasionalisme itu bisa dipadukan oleh Soekarno. Dan disitulah kita akan melihat sebenarnya persoalannya bukan cuma sekedar ideologi atau aliran politik, tapi Soekarno berada dalam satu posisi ketika dia melihat bagaimana kekuatan utama dalam pergerakan anti kolonial bisa disatukan. Di situ dalam artian titik tolak Soekarno sebagai seorang pemula ya dalam pergerakan anti kolonial. Dia menyaksikan pergerakan awal anti kolonial awal abad 20 yang dipelopori oleh kaum Marxis ya, dengan ada Partai Komunis Indonesia, ada Sarekat Islam, lalu juga ada kaum terpelajar, itu memiliki banyak hal yang dia ringkas menjadi masing-masing ada di dalam kutub-kutub politik yang berbeda, yaitu kaum nasionalis membawa bendera tentang nasionalisme, lalu ada bendera Islam, dan lalu juga ada bendera Marxisme di dalamnya. Bagi Soekarno, ketiga-tiganya bukanlah sesuatu yang seharusnya saling bertolak belakang. Bagi dia, di dalam perjuangan anti kolonial, hal terpenting adalah satu pokok yang akan menjadi ciri dalam menjadi adalah persatuan dari perjuangan atau samenbundeling van alle krachten. Jadi bagaimana mempersatukan gagasan tentang nasionalisme, gagasan tentang Islam, dan gagasan tentang Marxisme menjadi satu kata perjuangan. Disinilah poin penting dari apa yang diuraikan oleh Soekarno ya. Artinya nation sebagai satu bangsa, sebagai komunitas yang bisa kita bayangkan, itu berpadu dengan hasrat emansipasi manusia di dalam tesis tentang perjuangan kelas dalam posisi kaum Marxis, dan juga tentang kemaslahatan umat di kalangan orang Islam atau pemikir Islam. Jadi di situ saya kira hal yang sangat penting dalam pemikiran Soekarno. Jadi ketika pergerakan anti kolonial pada tahun 1926 mengalami jalan buntu, jadi orang-orang pergerakan ditangkepin, dibuang ke Digul dan lain sebagainya, orang sudah tidak punya inisiatif apapun. Mau bergerak, mereka berada dalam satu posisi berhadapan dengan rejim kolonial yang siap menindas atau memenjarakan setiap aktivis. Nah, ketika dalam situasi kering seperti itu, muncullah Soekarno dengan ide ini. Inilah dia, saya kira terobosan yang dia buat ya, bahwa setiap aliran politik bisa bersatu dengan satu tujuan bersama. Lalu tentang Marxisme, ini juga nama yang lekat, gagasan yang sangat lekat dengan sosok Soekarno, di mana dia melihat sebenarnya ada kosakata yang sangat lekat dengan perkembangan politik, sejarah politik Indonesia, yaitu rakyat. Konsep rakyat begitu lekat di dalam
kehidupan para pemimpin politik. Jadi apapun yang mereka bicarakan adalah rakyat Bung Karno. Tapi siapakah rakyat? Nah, dalam pembicaraan kita tidak tahu ya apakah itu imajiner atau nyata. Tapi Soekarno bercerita bahwa dia bertemu dengan seorang petani yang memiliki pacul, sedikit tanah, miskin, dan dia hidup secara mandiri, subsisten. Ya. Dia bilang inilah marhen. Dan kalau dalam konteks awal abad 20, itulah mayoritas orang Indonesia saat itu. Dari Sabang sampai Merauke, kebanyakan mayoritas orang adalah petani dengan cangkulnya, dengan tanah yang sedikit, dan mereka merupakan kekuatan utama di dalam kegiatan produksi masyarakat yang agraris. Nah, Soekarno merumuskan bahwa inilah sebenarnya daya dorong pergerakan anti kolonial yang sangat penting. Ada background-nya. Bagaimana mengorganisir kaum marhen menjadi satu kekuatan politik, menjadi cita-cita dia. Menjadi bagaimana praktik-praktik politik yang dijalankan oleh Soekarno itu memiliki sambungan dengan massa. Jadi bukan cuma sekedar konsep politik kalangan terpelajar ya. Kita bisa bicara banyak hal tentang konsep politik, tapi kalau gagasan politik itu tidak nyambung dengan kehidupan orang banyak, untuk apa? Dia tidak akan menjadi satu kekuatan apapun juga. Dari ide tentang marhenisme, Soekarno berupaya untuk menjadikan gagasan-gagasan politik kaum terpelajar menjadi gagasan-gagasan yang juga dibicarakan oleh kalangan rakyat banyak, yaitu kaum marhen. Di sini sangat genuine ya, artinya kita bayangkan, mungkin ini seusia dengan Mbak Farah ya, dia umur 27, 28, dia merumuskan apa seharusnya perjuangan anti kolonial itu bagaimana caranya. Dan ketika tidak orang-orang lain tidak punya ide tentang itu, dia tampil dengan ide ini. Dan itu saya kira itu yang luar biasa dari sosok Soekarno ya. Selanjutnya tentang Pancasila. Kita sekarang mungkin sudah akrab dengan kata-kata tersebut. Tapi bayangkan ketika Indonesia pada saat itu belum ada. Belum ada Indonesia, yang ada tuh orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dan lain sebagainya. Indonesia adalah satu bayangan imajiner, belum konkret. Yang konkret itu adalah Netherlands India di bawah penguasa kolonial. Nah, bagaimana merekatkan Indonesia saat itu yang begitu beragam? Orang-orang Belanda, pemerintah kolonial melakukannya dengan kekuatan negara di situ ya. Mereka ada namanya politik pasifikasi dan menjalankan agenda itu untuk mempersatukan wilayah Hindia Belanda. Tapi sebagai wilayah, dia tidak diikat rekat oleh satu pandangan filosofis, Grondslag kalau kata Soekarno ya. Jadi apa yang menyatukan orang Sunda dengan orang Jawa gitu. Bayangkan ya, ketika Kartini bertemu dengan Dewi Sartika, mereka hanya bisa bicara bersama dengan bahasa Belanda. Itu bayangkan. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, karena bahasa Melayu adalah bahasa yang kalau di kalangan terpelajar nggak terlalu kuat. Mereka bicara bahasa daerahnya, bahasa Jawa, Dewi Sartika, bahasa Sunda. Jadi ketika mereka bertemu, mereka berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Jadi jiwa tentang Indonesia itu sama sekali nggak ada. Beda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang, kita udah bisa membayangkan. Kita jalan dari Aceh sampai ke ujung Papua sana, kita bisa bicara dengan bahasa Indonesia. Kita bisa bicara dengan siapapun orang Indonesia. Satu bangsa itu satu gambaran yang konkret. Tapi ketika belum ada, tidak konkret. Nah, itu yang menjadi persoalan ketika di Republik Indonesia diproklamirkan, muncul di dalam panggung sejarah. Kita mewarisi, Soekarno bilang, berdebat itu dengan Hatta, kita mewarisi satu wilayah
yang dulu bekas jajahan kolonial, tapi bagaimana membuat sebuah jiwa di dalam wilayah itu. Nah, kemudian dia merumuskan hasil renungannya yang mungkin redaksinya agak berbeda ya dengan redaksi yang sekarang, tapi prinsip-prinsip dasarnya sama tentang ide sosiodemokrasi, ketuhanan, lalu apalagi persatuan Indonesia, keadilan sosial, yang menurut dia itulah jiwa baru yang bisa dibentuk untuk masyarakat Indonesia. Pemerintah kolonial yang sudah begitu berapa dekade berkuasa, dia tidak punya formula itu. Pemerintah kolonial adalah pemerintah asing milik orang-orang Eropa yang ada di koloni Hindia Belanda. Tapi ketika orang-orang Indonesia membangun sebuah pemerintahan sendiri, groundswell-nya apa? Kalau orang Belanda gampang, taklukkan dengan senjata. Selesai. Tapi sebagai bangsa baru tidak mungkin kita melakukan itu. Soekarno menawarkan tentang ide tentang Pancasila ini, dan dia sampai bicara di dalam forum di dunia ya, di PBB juga dia sampaikan tentang groundswell ini, justice, demokrasi, belief in God kata dia kan, apalagi unity atau nationalism, dan humanity, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi prinsip-prinsip dasar itu yang kemudian dia rumuskan menjadi Pancasila. Kalau kita sekarang, tanpa itu kita tanpa perlu memikirkannya karena kita sudah hidup di dalam alam tersebut ya. Tapi bayangkan kalau tidak ada syarat-syarat seperti itu, dan ini yang menjadi sebuah produk sejarah yang sangat penting di dalam kehidupan perkembangan sejarah politik Indonesia. Tanpa ikatan bersama ini, orang Sunda dan orang Aceh mungkin akan merasa saya bukan bangsa yang sama, kita adalah bangsa yang berbeda. Baik tradisi, sejarah yang berbeda, dan lain sebagainya. Jadi apa yang mengikat mereka? Nah itulah. Maka tidak heran kalau pada dekade 50-an, 60-an, Soekarno selalu bilang, nation building menjadi sebuah agenda penting. Karena memang membentuk bangsa adalah sebuah proyek politik penting ketika setelah Indonesia merdeka. Jadi itu adalah sebuah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan oleh Soekarno. Kemudian kalau tentang tatanan dunia baru. Kalau kita perhatikan pemikiran-pemikiran tentang Soekarno tentang ini juga menjadi satu gagasan penting yang diwariskan bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi juga penduduk dunia, ya, khususnya di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sebelumnya pernah terjajah. Jadi dia melihat masyarakat baru ini menjadi satu bagian dari pertarungan politik negara-negara besar ya, adidaya saat itu antara blok barat kapitalisme dan blok timur di bawah Soviet. Bagi dia geopolitik seperti ini tidak menguntungkan dan dia mencoba membuat terobosan baru di mana negara-negara baru ini bisa membangun sebuah kekuatan politik menjadi new emerging forces katanya ya, menjadi kekuatan baru yang muncul di dunia. Dan di atas jasa ini maka tidak heran ya kalau Anda jalan-jalan ke Aljazair, Maroko, Pakistan, apalagi ke Meksiko, ada namanya Soekarno Plaza, ada namanya Jalan Soekarno, Soekarno, ada Soekarno Park. Kita nggak akan bayangkan, apakah ada pemimpin Indonesia disejajarkan seperti itu? Bayangkan misalnya ada namanya Soeharto Park di satu negara di Amerika Latin, atau Habibie Park. Tidak ada. Dunia mengenal Soekarno karena gagasan tentang bagaimana keadilan tatanan dunia baru bisa dijalankan melalui gerakan non-blok dan Nevos itu. Disitulah Soekarno menjadi sosok penting yang artinya dia bukan lagi cuma sekedar milik orang Indonesia, tapi dia adalah milik dunia.
Dan saya kira itulah hasrat besar Soekarno ya. Jadi dunia ada di tangan dia gitu ya. Dunia itu ada di tangan, dia melihat dunia dalam keluasannya. Jadi tidak seperti kita kan, kita hanya tahu Indonesia dan kalau melihat keluar, kita kagum pada hal yang di luar. Ya, buatan orang-orang kulit putih selalu dianggap lebih bagus dibanding buatan orang-orang Indonesia atau kita sendiri ya. Orang-orang kulit putih yang umur 20 tahun dianggap lebih pintar dibanding profesor Indonesia gitu. Itu kebiasaan mentalitas seperti itu yang memang ingin dihapuskan oleh Soekarno ya. Rasa rendah diri, ketidakmampuan menjadi menggenggam dunia ya. Jadi hasrat seperti itu juga yang mengapa dia merasa penting untuk membangun tatanan dunia baru. Karena memang tatanan dunia ini tidak adil. Kita selalu dicekokin bahwa yang barat, yang kulit putih selalu hebat, selalu unggul, selalu lebih baik, dan lain sebagainya. Dalam film, dalam gaya hidup, dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya dalam hasrat Soekarno ini tidak benar gitu ya. Bahwa semua punya kemampuan yang sama gitu, sebagai manusia secara universal. Dan saya kira sikap rendah diri itu sebenarnya masih ada sampai sekarang ya, hingga di dalam diri kita ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, minder gitu ketika kita bicara Inggris, kita broken English, kita minder. Walaupun sebenarnya yang jadi kita harus bisa bicara bahasa Inggris seperti orang Amerika bahasa Inggris. Orang Amerika tidak perlu bisa bicara bahasa Indonesia. Kalau mereka bahasa Indonesia, pasti mereka juga sama blow on-nya sama kita. Cuman tapi kita berada dalam satu posisi di mana kita selalu merasa di bawah. Nah, itulah yang kemudian ingin dibongkar dalam artian kultural, dalam artian politik, dalam artian ideologi, dan juga ekonomi. Soekarno membawa cara pandang itu. Dan yang kemudian menjadi salah satu warisan penting terakhir ya, itu adalah gagasan tentang sosialisme ala Indonesia. Soekarno sebenarnya sama ya. Semua founding fathers kita melihat bahwa sosialisme adalah jawaban terhadap bagaimana kemajuan bangsa Indonesia bisa dicapai. Makanya kemudian di dalam Undang-Undang Dasar tahun 45, pasal 33 disebut bumi, air, dan sebagainya, kekayaan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan umat bangsa ya, masyarakat, rakyat Indonesia. Nah, disitulah cita-cita seperti itu yang kemudian menjadi hasrat bagi Soekarno, bagaimana sosialisme modern bisa diterapkan di Indonesia yang begitu kaya raya dalam artian sumber daya alam, dalam artian banyak ya, tambang lain sebagainya, yang menurut dia ini menjadi aset besar untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Makanya kemudian dia menolak berbagai usulan investasi asing ketika misalnya Ford datang mengusulkan mobil Ford atau membangun jalan-jalan dengan memberikan konsesi tambang. Soekarno berpikir nanti aja deh, jangan dulu tambang, kita tunggu aja dulu orang-orang Indonesia bisa mengelola tambangnya. Sehingga itu kekayaan tambangnya bisa dinikmati oleh semua orang Indonesia. Sayangnya, ketika dia jatuh, rezim penggantinya adalah rezim yang rakus, saya kira ya. Jadi mereka jual itu, dan kita lihat bagaimana kemudian segelintir orang Indonesia tiba-tiba menjadi super kaya, yang hanya sebenarnya dikasih remah-remah ya oleh Freeport ya. Kamu cuma dikasih uang-uang pelicin yang nggak ada artinya buat Freeport, tapi itu menjadi dasar dari peralihan cara kehidupan ekonomi kita. Dan disitulah kemudian gagasan tentang sosialisme ala Indonesia kemudian tiba-tiba hilang ya, secara perlahan hilang, dan yang ada hanyalah jargon-jargonnya. Undang-Undang Dasar pasal 33 masih ada disebutkan, tapi kemudian berbeda. Gagasan tentang koperasi sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi akhirnya tergerus oleh korporasi.
Dan saya kira di situ sebenarnya mengapa kita penting melihat Soekarno dalam konteks sekarang ya. Jadi bukan mengulang lagi apa yang Soekarno lakukan, tapi adalah bagaimana kita memaknai zaman dengan cara pandang atau semangat baru yang bisa kita tawarkan. Jadi metode yang dilahirkan Soekarno adalah apa yang bisa saya lakukan untuk kebahagiaan umat manusia. Itulah kira-kira ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk kebahagiaan orang banyak. Tesis utama dari sosok karakter pribadinya. Dan kemudian dengan cara apa hal itu bisa dilakukan. Itulah gagasan yang kemudian melahirkan banyak pemikiran yang diberikan oleh Soekarno terhadap perkembangan sejarah politik Indonesia. Dan kita bisa melihat arti pentingnya, ya saya masih berharap terutama dengan ada kegiatan ini untuk melihat satu generasi baru yang katanya milenial, ya, katanya milenial bisa melihat dengan cara baru bagaimana sih proyek emansipasi manusia bisa dilakukan oleh kita semua dalam kondisi sekarang ini. Karena secara statistik, meskipun milenial sering digambarkan dengan lifestyle yang maju dan sebagainya, tapi sesungguhnya milenial kita dibandingkan kakek neneknya, mayoritas tidak akan punya, misalnya kakek neneknya punya ini ya, punya rumah dengan halaman luas. Ayahnya udah mulai rumahnya perumnas. Anaknya sudah nggak bisa beli rumah, mereka sewa. Sesungguhnya lebih banyak milenial yang tidak punya akses terhadap kemajuan dan yang kemewahan yang ada di dalam perkembangan kita sekarang ini. Nah, dalam artian itu saya kira challenge dari bagaimana warisan pemikiran Soekarno bukan kita dalam artian menjadi copycat ya atau mengulang-ulang saja gitu. Dinosaurus kita hidupkan di dalam zaman sekarang pasti tidak akan bisa. Yang bisa adalah Anda punya metode baru, Anda lihat satu problem di mana masyarakat menghadapi masalah. Jawaban yang akan Anda berikan adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat orang banyak. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Farah. Terima kasih Pak Andi. Wah, cukup memberikan banyak insight untuk kita semua. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya untuk teman-teman yang sudah mungkin dari tadi nyimpan pertanyaan boleh bisa raise hand atau kalau mau diketik juga nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Ada yang ingin bertanya kah dari teman-teman? Atau mungkin berpendapat menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Andi? Saya matikan kamera ya, agak putus-putus suara Mbak ya. Oh iya. Nggak lancar di sini. Siapa? Gimana teman-teman ini? Izin bertanya. Oh iya, silahkan Bapak. Ya. Perkenalkan diri dulu Pak. Ya, Tabe Dr. Andi Akhdian. Terima kasih pencerahannya. Kira-kira bagaimana cara menjernihkan atau menghindari alergi istilah Marhanes ya. Marhaen itu yang mana sejak Orde Soeharto terjadi de-Soekarnoisme ya. Kemudian kita tahu setiap jargon-jargon yang melekat ke Bung Karno selalu orang konotasinya wah ini nanti bangkit komunisme ini. Nah, padahal kalau kita telusuri
apakah itu tulisannya Hos Cokro Aminoto, misalnya Sosialisme Indonesia. Ya, kita kan memang aslinya seperti itu. Jadi maksud saya, ketika kita mengajukan atau menulis atau menyuarakan hal seperti itu, memberikan pemahaman, menghindari tadi cap-cap seperti itu, karena ini yang sekarang ini kan membuat terbelah ini kita punya bangsa ini. Ya, mana kutub kanan yang memang ada juga segelintir yang mengatasnamakan Pancasila tapi versinya sendiri. Kemudian ada juga gerakan membumikan Pancasila yang memang ingin mengembalikan bagaimana marwah Pancasila yang sebenarnya. Ya, bukankah 1 Juni, 22 Juni dengan 18 Agustus itu kan satu rangkaian sebenarnya, bukan urut-urutan. Ya, mohon pencerahan, Dr. Kasih. Saya dari Poltekkes Makassar. Ya. Gimana Mbak Farah? Langsung aja Mbak Farah atau gimana? Iya Pak Andi, nggak apa-apa, langsung dijawab aja Pak sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin masih merumuskan pertanyaannya. Silahkan Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Pak Andi juga. Pertanyaannya sederhana tapi emang sulit jawabannya. Karena ini adalah konteks zaman ya, konteks politik zaman, di mana gagasan-gagasan yang biasa pada masa kehidupan founding fathers kita menjadi tabu dalam kehidupan pada masa Orde Baru, dan sampai sekarang mungkin sisa-sisa itu masih ada. Kenapa? Ya saya kan tanya dong, kenapa para pemimpin founding fathers ini lari pada gagasan tentang sosialisme sebagai jalan keluar ya, sosialisme Indonesia ya tentunya. Bung Hatta melihat dalam cara kehidupan, ada satu traktat tulisannya, dia melihat memang cara kehidupan kita itu konsepnya kekeluargaan, contohnya gitu ya. Lalu ada konsep gotong royong. Saya kira di Makassar ada konsep yang lain sebagainya yang secara kultural berbeda dengan laissez-faire-nya itu. Jadi kompetisi antar individu yang menurut mereka tidak cocok dengan alam Indonesia sesungguhnya. Alam Indonesia adalah di mana kita saling membantu. Ya, semua kita tahu gotong royong seperti apa, kerabat kita yang ada kesulitan kita bantu dan lain sebagainya. Dan mereka mencoba menerjemahkan itu, makanya disebut sosialisme ala Indonesia ya. Jadi konsep dasar secara kesadaran kebudayaan bahwa kita lekat dengan tradisi kekeluargaan, tradisi gotong royong, tradisi saling bantu. Saya nggak tahu di Makassar apa istilahnya ya, Pak Andi ya. Kayaknya ada lah gitu ya, saya nggak tahu. Ada asuransi kesejahteraan bersama lah di kalangan masyarakat gitu lah ya. Kita kalau ada masyarakat meninggal, kita bantu, lain sebagainya. Begitu juga di konsep-konsep praktik keagamaan ya, makanya tadi Cokro Aminoto melihat Islam dan sosialisme dan lain sebagainya. Disitulah yang poin yang paling penting sebenarnya, tantangan terbesar memang pada bagaimana kita mengisi konsep demokrasi sekarang ini ya. Itu yang saya kira menarik, karena kita sudah diberikan ruang demokrasi setelah Orde Baru ini, reformasi. Namun demokrasi ini masih terbatas. Terbatas dalam artian dia menjadi pertaruhan kalangan elit untuk, seperti tadi disebut Pak Andi, political gain yang short term sifatnya, dan persoalannya bukan bagaimana membangun bangsa ini, tapi bagaimana bisa mengambil kekuasaan kan di dalam praktik politiknya. Di dalam short term itu ya sudah pasti kita bisa melihat pengalaman paling terbaru antara lupa saya cebong dan kampret gitu ya istilahnya, atau yang polarisasi yang sebenarnya meaningless, karena orang-orang cebong ya sama-sama orang susah, orang kampret juga sama-sama orang susah sebenarnya, ya kan. Hanya diiming-imingi tertentu mereka menjadi satu pendukung di tempat yang berbeda dan saling bertikai.
Itu problem kita, dan saya kira problemnya emang struktural. Saya tidak menemukan jalan terbaik selain proses edukasi ya, semacam model sekarang kan ya, model edukasi untuk mengenal kembali, artinya menghilangkan tabu dan fobia itu pertama-tama menghilangkan itu, dan kedua kita ingin tahu kenapa, apa yang mereka baca, apa sih yang dibaca oleh Bung Hatta, Sultan Syahrir itu baca apa, Soekarno baca apa, lalu siapa Cokro Aminoto membaca apa, dan apa jawaban yang mereka berikan kepada Indonesia. Dan saya kira sekarang itu terbuka ya, orang bisa baca apa saja. Dan problemnya tadi itu, problemnya adalah politik kita sekarang memang politik yang short term, di mana kita tidak bicara tentang fundamental yang mendasar ya. Coba bayangkan, saya terbayang pada saat kemarin COVID ya. Jadi dokter, walaupun mereka terikat profesi, pada akhirnya harus bekerja, walaupun takut ya secara personal. Ya. Mereka ada ancaman mati menghadapi penyakit itu, ada suster, tapi ada dorongan menyelamatkan manusia itu lebih penting dibanding ketakutan. Saya kira hasrat itu tetap ada, jadi saya melihat keinginan untuk memperbaiki kehidupan itu ada di antara kita semua. Hanya memang belum dikapitalisir menjadi sebuah gagasan politik. Dulu kalau Soekarno muda sekarang mungkin akan merumuskan cara baru kali ya. Apa itu hasrat politiknya? Kok orang ya di samping orang mau gitu merelakan menghadapi bahaya semacam itu untuk tujuan-tujuan yang janji sumpah dokter ya. Dan itu yang saya kira kita perlu rumuskan bersama, gagasan-gagasan baru. Sama seperti Soekarno melihat Marhen, sehingga dia rumuskan Marhen gitu kan. Metodenya itu saya kira yang penting ya dari situ. Kalau ketabuhan, saya juga berharap ya mahasiswa-mahasiswa saya juga bisa lebih berani terbuka ya, berbicara. Dan yang penting saya kira membaca. Gerakan literasi juga akan sangat membantu ya untuk kita tidak percaya begitu saja pada media ya. Problem kita sekarang kan bukan problem kekurangan informasi, tapi problem bagaimana memanfaatkan informasi yang benar buat kita gitu. Kita udah banjir informasi dalam era sekarang ya. Saya nggak menjawab langsung pertanyaan Pak Andi, tapi itulah sama-sama kesulitan kita ya Pak Andi ya. Dan jawaban itu ya pasti akan diberikan oleh generasi milenial ini Pak. Salam ya untuk orang teman-teman di Makassar. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Farah. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kepada Pak Andi Roban atas pertanyaannya. Baik, Pak Andi, ini ada yang udah raise hand dari Kak Muhammad Ihwan. Dipersilahkan Kak, perkenalan diri dulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwan, saya dari Al-Wasat Institute. Mohon maaf ini karena keterbatasan teknis, jadi barangkali nanti secara gambar ataupun suara rada kurang jelas, mohon maaf gitu. Sebelumnya yang saya hormati pemateri Pak Dr. Andi, saya mau menyampaikan mungkin barangkali pertanyaan ini rada spekulatif, tapi kemudian tak pikir ini jadi penting juga untuk pembahasan malam hari ini dan semoga nanti bisa jadi bahan diskusi yang bermanfaat buat kita bersama-sama. Berbicara soal soal bulan Juni itu kan bahkan banyak tokoh yang terlibat dengan bulan Juni maupun secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Dan soal tema malam hari ini terkait soal menumbuhkan kesadaran, saya pikir persoalan menumbuhkan kesadaran ini berkaitan langsung dengan soal capability diri dan aktualisasi diri begitu. Saya mau bertanya begini Pak Andi, bahwa di era sekarang ini terutama mungkin di kalangan generasi saya yang umurnya mungkin 24 sampai 30 tahun begitu ya, 24 tahun yang bisa dianggap generasi milenial ataupun generasi Z begitu ya. Soal penumbuhan kesadaran diri kita sampai pada titik di mana
kita itu tidak kekurangan akses media, kita itu tidak kekurangan informasi segala macam, dan sangat mudah untuk mengakses hal-hal gitu. Tapi kemudian seberapa banyak generasi saya dan kawan-kawan begitu yang memanfaatkan media ini sebagai ajang penumbuhan kesadaran diri terhadap kapabilitas diri dan aktualisasi diri, begitu kan? Padahal kan hal itu kan sebenarnya kan bisa jadi apa? Bisa jadi hal yang sangat bermanfaat untuk berkembang dan sebagainya, gitu. Dan soal apa? Soal semacam contohnya begitu ya, contoh begitu, berapa banyak kemudian media yang kita gunakan itu kan hanya sebagai ajang, ya ajang narsis gitu, ajang narsis saja begitu, ajang narsisme. Padahal kalau kita mau belajar lebih begitu ya soal pembangunan gagasan kebangsaan begitu kan, kita sangat mudah untuk membawa media ini sebagai ajang untuk membuat narasi-narasi keadaban, narasi-narasi pembangunan, dan itu bakal sangat konkret impact-nya ke masyarakat luas gitu kan, apalagi soal edukasi itu tadi. Tapi kita seringkali ya itu menjadikan media hanya ajang untuk narsis, ajang untuk cari ketenaran diri begitu kan, yang sebenarnya secara kebermanfaatan itu sangat kecil gitu kan dari potensi kebermanfaatan yang ada di media itu. Gitu sih Pak. Saya mau bertanya kemudian bagaimana menanggapi hal-hal yang sedemikian rupa ini gitu. Terus apa yang kemudian harus dilakukan gitu bagi para media, khususnya menumbuhkan kesadaran semacam itu Pak ya. Jadi kesadaran media supaya untuk bisa bermanfaat, menumbuhkan narasi, membuktikan gagasan dan sebagainya. Yang bagi saya itu sangat bisa banget. Terima kasih atas jawabannya tersebutnya. Terima kasih, saya Muhammad Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Muhammad Ikhwan. Dipersilahkan kepada Pak Andi untuk langsung menjawab, Pak. Iya, kembali pada saya selalu berprinsip selalu ada oase di padang gersang. Ya. Sesungguhnya akan ada upaya-upaya pembaruan, akan ada inisiatif-inisiatif baru lahir di tanah yang gersang. Sama sebenarnya, Soekarno lahir pada saat politik pergerakan anti kolonial menghadapi tantangan paling besar, represi besar dari negara kolonial. Jadi politik anti kolonialnya betul-betul gersang. Nah, hanya sedikit-sedikit kecil saja muncul dan lain sebagainya. Kemudian dia di Bandung, dia tiba-tiba tampil di podium dan dia bicara tentang apa yang menjadi pikiran dia tentang suatu bangsa ya. Jadi kegersangan itu disirami oleh satu oase baru dan menjadi satu inspirasi buat gerakan politik yang kemudian ikut pada pemikiran Soekarno ini. Jadi menggabungkan itu. Kita berada dalam satu kegersangan saat ini memang. Tapi saya kira di Pancaolah Institute salah satu contohnya lah ya. Ada yang mau capek-capek bikin ginian gitu loh. Ngomongin founding fathers, kenapa nggak ngomongin tentang capital market lah gitu ya. Ini kan kita cuma cuap-cuap aja gitu istilahnya. Tapi ada kesadaran itu juga. Dan saya kira banyak ya di kalangan anak muda milenial juga, di kalangan mahasiswa saya yang punya hasrat, saya pengen lihat sesuatu yang berbeda lah untuk masyarakat. Keinginan itu ada. Cuma memang kesempatan untuk elaborasi lebih lanjut gagasan-gagasan itu yang mungkin sekarang belum punya ruang geraknya. Ya, karena misalnya sekarang banyak partai politik, tapi sekarang partai politik itu mungkin bukan lagi partai politik sebagai satu kekuatan massa, tapi dia adalah korporasi gitu ya. Nggak ada bedanya antara partai politik dan satu perusahaan. Ada yang buat, ada yang modalin, ada yang pemilik, dan ketika pemilik ini partainya berhasil mendapat kekuasaan, mereka meminta saham atas kekuasaan itu ya, dengan bagaimana caranya. Jadi memang tidak ada struktur politik yang bisa mendukung hasrat-hasrat mulia yang ada di kalangan generasi milenial saat ini, sehingga memang jalan terbaik ya memang terus bereksperimen ya.
Karena Soekarno sendiri kan ketika dia mulai dengan PNI-nya, ya hanya berapa gelintir orang gitu ya. Tapi dia tetap jalankan apa yang menjadi tesis politik dia gitu. Hasrat politik dia untuk melihat satu perubahan dalam masyarakatnya. Jadi to change the world. Saya kira semua kita punya ya impian atau mimpi kita ini ingin mengubah dunia. Kita sudah bosan dengan dunia warisan lama nih. Kita ingin memperbarui dunia dengan cara yang baru gitu. Saya juga pernah waktu saya sampai sekarang sih. Saya juga ingin gitu ketika saya masih kuliah. Wah, mimpinya besar. Saya ingin melihat dunia dengan cara baru, mengubah dunia gitu loh, obsesinya ya. Tapi juga mungkin karena tidak bertemu di dalam satu struktur yang mendukung, pada akhirnya menjadi sulit untuk dilakukan. Suaranya kecil saja gitu ya, minor saja di media yang mewartakan ucapan tokoh-tokoh yang itu saja gitu loh. Wah, popularitas meningkat nih. Media kan isinya begitu saja kan. Lalu diadu gitu loh. Bagaimana pandangan Anda terhadap ini dan sebagainya. Seolah-olah Indonesia mau hancur kalau kita baca media ya. Saling bertikai dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu juga politik media. Jadi ada satu pernyataan Bung Karno yang saya kira menarik ya. Dia bilang untuk generasinya ketika iklimnya sulit, dia mengutip pernyataan seorang tokoh revolusioner dunia, Karl Liebknecht. Dia bilang, studieren, organisieren, propagieren, itulah yang dia tawarkan untuk anak muda. Artinya belajar, berorganisasi, dan mewartakan atau kalau sekarang apa namanya, berdakwah, mendakwahkan itu ke masyarakat. Studieren, organisieren, propagieren, tiga kata kunci itu ya. Itu yang disampaikan Soekarno dalam satu forum ketika dia berbicara dengan kalangan muda. Jadi selain belajar, Anda juga diharapkan bisa berorganisasi, membangun kembali budaya organisasi. Yang hilang pada masa Orde Baru adalah tradisi berorganisasi. Organisasi adalah sebuah tradisi modern, ya, yang berbeda dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Anda bayangkan, kenapa VOC yang kecil seperti hanya segelintir orang dibanding luasnya lautan masyarakat Bumi Putra bisa menjadi dominan, kekuatan dominan. Selain mesiu yang mereka punya, salah satu jawabannya adalah mereka menggunakan organisasi, prinsip organisasi. Dan organisasi itu pula lah yang menjadi alat ketika memasuki awal abad ke-20 yang kemudian menjadi hasrat menjadi modern. Orang modern itu berorganisasi hidupnya. Itu yang terjadi pada kalangan dokter di Stovia. Mereka bikin Budi Utomo. Ringkasnya ada 2 atau 3 orang kumpul bikin sesuatu. Yuk kita bikin apa bersama untuk kerjaan bersama. Tradisi itu hilang. Orde Baru kan mengenalkan namanya politik massa mengambang. Jadi politik hanya ada di atas level desa, kabupaten dan sebagainya, ke bawah tidak bisa. Jadi orang disorganized, menjalani hidup hanya untuk dirinya. Jadi ketika ada kesulitan, baru mereka mempertanyakan kesulitannya itu. Berbeda, situasi ini sangat berbeda kalau kita melihat gaya hidup atau aroma kehidupan secara kultural pada dekade-dekade awal abad 20 sampai pada pasca kemerdekaan ya, 40-an, 50-an. Berorganisasi itu suatu semangat baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Nah, itu yang kemudian tradisi itu hilang. Saya kira itu pula yang saya kira menjadi satu kata kunci yang bisa menjadi pegangan untuk kita semua, mengorganisir diri. Bagaimana masyarakat bisa mengorganisir diri ketika
jalan di kompleknya rusak, hancur berat, gitu. Nggak ada yang peduli. Bagaimana memperbaiki hal-hal seperti itu? Dan itu yang kemudian sebenarnya hilang ya. Terlepas dari ada konsep gotong royong dan lain sebagainya. Upaya menghidupkan kebiasaan berorganisasi, tradisi organisasi, saya kira itu menjadi satu tantangan kita, Anda, atau di teman-teman di Pancaola Institute, untuk sadar bahwa dengan berorganisasi kita bisa membangun sebuah kekuatan. Karena organisasi, kalau bahasa orang dulu, organisasi adalah kapital. Kalau kaum kapitalis katanya punya modal, uang, kita punya organisasi, sehingga bisa diseimbangkan. Jadi bukan hanya suara kapital yang jaya, tapi juga keinginan rakyat bisa didengar. Rakyat berkumpul berorganisasi dengan cara apa? Bikin koperasi, bikin organisasi saling bantu dan lain sebagainya. Dan media adalah tools, ya kan? Sama seperti yang kita gunakan sekarang pakai Zoom adalah alat. Kita saling terkoneksi, tapi koneksi ini kan harus dibangun ya, menjadi sebuah kekuatan. Dan organisasi adalah tubuh bersama yang kita ciptakan untuk memperkuat atau memperbesar apa yang ingin kita capai, hasil yang ingin kita capai. Hasil kerja satu orang pasti berbeda dengan hasil kerja 10 orang atau 100 orang. Itu sebenarnya saya kira kehilangan terbesar dari perubahan politik pada masa Orde Baru ya. Disorganized society menghasilkan disorganized ideas. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Ada lagi Pak pertanyaan yang udah masuk di kolom chat, ini langsung aja saya bacakan ya Pak. Dari Kak Adrian, bagaimana dengan gagasan marxisme saat ini di tengah perjuangan masyarakat akar rumput menentang berbagai macam bentuk kolonialisme baru, kapitalisme, perselingkuhan pemerintah, dan pengusaha? Dipersilakan kepada Pak Andi. Ya, saya kira yang paling penting sekarang ini adalah membumikan marxisme itu di dalam tataran praktik, karena marxisme sekarang sekedar cuma jargon dan ideal ya, ide tentang rakyat, ide tentang sosok orang kecil yang harus kita perjuangkan. Praktik paling baik, perubahan terbesar adalah ketika orang kecil bisa mengubah dirinya sendiri. Itu yang sebenarnya menjadi gambaran dari perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia. Revolusi Prancis terjadi ketika orang-orang di Prancis, petani, menyatakan bahwa kekuasaan raja itu bukan kekuasaan Tuhan. Kekuasaan raja bisa digantikan oleh republik. Orang-orang kecil itu yang melakukan. Jadi saya kira prinsip utama dari marxisme adalah bukan sebuah ideal tentang rakyat, tetapi adalah melihat Marx bergerak memperbaiki hidupnya. Dan kita memfasilitasi proses itu. Itu yang dilakukan oleh Soekarno ya. Jadi rakyat bukan cuma sekedar rujukan. Wah, semua orang bisa menjadikan rakyat kaum Marx sebagai rujukan. Politisi sekarang bisa. Kita akan membangun sesuatu demi kebaikan rakyat. Kan cuma bahasa referensi. Semacam acuan saja untuk sebuah tindakan politik. Tapi yang terbaik di dalam tentang perjuangan akar rumput ini adalah rakyatnya sendiri yang memang bergerak. Dan itu memang pekerjaan panjang. Makanya memang di dalam satu masyarakat yang lebih maju, situasinya saya kira akan lebih berbeda ya. Ketika masyarakatnya sendiri bersama-sama
menyusun agenda memperbaiki kehidupan bersama. Itu jauh lebih berharga. Marxisme mengartikan konteks itu. Kalau saya membela Marxisme, itu hanya ucapan kosong sesungguhnya dalam konteks sekarang. Suara saya putus-putus ya? Masih jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi tugas penting sebenarnya menempatkan itu adalah membangun instrumen-instrumen yang membuat tim Marxisme berjalan, bergerak untuk kebaikan bersama. Satu contoh bagus pada saat COVID kemarin, saya kira di masyarakat Baduy ya, terisolir, katanya mereka terisolir. Iya betul, tapi mereka sebenarnya well-organized society dibanding masyarakat kota yang nggak tahu berbuat apa ketika ada situasi sulit. Masyarakat adat itu saya temukan cukup menarik. Jadi bagaimana responnya menghadapi pandemi krisis besar itu? Mereka mengorganisir diri karena mereka terorganisir ya di dalam ikatan adatnya itu. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih kepada Kak Andi atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Kak Adrian atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana, masih ada yang ingin bertanya kah? Atau mau menanggapi dari penyampaian sebelumnya? Kak Adrian, mungkin dari Kak Adrian ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, silahkan Kak. Oke, baik. Selamat malam Kak, bisa dengar suara saya? Terdengar dengan baik Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Andi yang sudah berbicara tentang Bung Karno. Tadi saya berbicara dan juga terima kasih atas tanggapannya terkait pertanyaan saya tentang Marxisme. Tadi dijelaskan bahwa Marxisme itu lebih kepada bagaimana para petani, khususnya masyarakat grassroots lah, yang bergerak. Ambil contoh tadi bagaimana kekuatan masyarakat akar rumput di tengah pandemi. Tapi menariknya bahwa problematika sekarang itu, makanya saya tadi berbicara bagaimana persinggungan antara kapitalisme dan perselingkuhan antara negara dengan penguasa sehingga market pasar itu kemudian dimonopoli oleh kelompok tertentu. Dan kita melihat bahwa masyarakat kecil dalam hal ini petani itu hampir kehilangan modal dalam tanda kutip. Kita berbicara tentang lahan. Sebagai contoh, saya ambil, kebetulan saya orang NTT, di wilayah kami saat ini itu di Manggarai Barat ya, di dekat Komodo itu persoalan sekarang itu berbicara tentang geothermal. Dan lahan yang mau dijadikan geothermal itu adalah lahan pertanian warga, pertanian masyarakat. Dan itu mereka mau mempertahankan itu karena itu bagian bukan hanya berbicara tentang lahan pertanian, tapi berbagian sesuatu yang sifatnya sakral. Sakral karena itu keterkaitan antara komunitas budaya, komunitas masyarakat. Dan dalam hal ini suatu kapitalisme bergerak cepat untuk menjadikan ini sebagai geothermal, sebagai pusat untuk pengembangan listrik untuk wilayah Manggarai Barat atau Kota Labuan Bajo. Prospeknya jelas untuk menjadikan kota ini sebagai kota premium, pariwisata premium. Dan hal ini ditentang keras oleh para petani karena itu bagian dari keterikatan mereka secara kultural dan juga bagaimana kedekatan mereka secara sosio-religius. Itu tantangannya terbesar. Kalau mereka membangun kapasitas komunitasnya jelas, mereka mempertahankan itu, memperjuangkan. Tetapi di satu sisi negara tidak mengakomodir. Negara kembali tadi hal yang sedikit negatif kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar bahwa semua tanah air itu adalah milik negara dan digunakan sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau dipakai hal ini dalam konsolidasi yang sedikit negatif oleh negara, maka bisa saja menjerat mereka. Karena apa? Itu milik negara.
pada dasar kalau kita bertanya negara itu siapa? Atau negara itu apa? Negara itu dibentuk karena kesepakatan sosial masyarakat bahwa kita membentuk negara. Ketika negara itu tidak mencapai tujuan-tujuannya, maka bisa saja mereka memberontak terhadap negara untuk keluar. Tapi kalau kondisi real itu, kita melihat gagasan Marxismenya Soekarno ketika dia bertemu, ya dia menyatakan bahwa Marxisme itu bergerak dari keinginan si Marhen, petani kecil ini. Maka kedudukan mereka itu bisa tergeser karena kepentingan politik, kepentingan penguasa, dan kepentingan monopoli global. Nah, ini yang saya mau tanya, yang tadi saya tekankan itu. Apakah kita yang dalam hal ini akademisi atau penggiat sosial, NGO, dan sebagainya, itu bergerak melihat kenyataan ini sebagai bentuk responsi kita terhadap mereka? Ataukah mereka yang kita berdayakan? Atau mereka memberdayakan diri sendiri? Itu Bang. Terima kasih. Terima kasih Kak Adrian atas tanggapannya. Ini langsung saya kembalikan lagi kepada Pak Andi. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Farah. Ya, sebenarnya Mas Adrian sudah banyak menyampaikan sesungguhnya ya apa yang penting dilakukan. Dan sekali lagi ya saya kira memang itu yang tadi dibicarakan itu memang problem kita bersama, istilahnya gitulah. Sudah dipetakan oleh Mas Adrian tadi bahwa memang di situ problemnya. Jadi ketika bahkan di kalangan aktivis sendiri ya kita menjadi romantis ya dalam melihat rakyat, gerakan rakyat gitu ya, mengidealkan. Tapi memang poin kuncinya adalah berdaya. Yang penting kan memberdayakan. Dan kalau kita lihat keberdayaannya ya kita bisa lihat kan dalam kasus penolakan semen itu saya kira cukup kuat juga perlawanan yang diberikan oleh masyarakat terhadap negara ya, dan harus apa namanya ada pandangan bahwa itu mengganggu dan lain sebagainya, tapi saya kira enggak ya. Artinya gini, kalaupun kita punya ide agenda untuk membangun, tetap saja kita harus bertanya kan yang siapa penerima manfaat terbesarnya ya, rakyatnya ya. Dan pemerintah ya harus bisa menerima atau mendengar kalau kesah itu sampai tingkat kesulitan itu bisa dibicarakan secara demokratis lah ya. Nah itu yang penting sebenarnya, dialog demokratisnya itu. Ada teman saya yang riset tentang di Korea tentang suatu hal, dia sebut jadi konsultasi itu sampai 50 kali gitu, dilakukan lagi, dan agenda proyeknya nggak jadi lagi, tapi terus dijalankan, karena memang ada prinsip itu yang menjadi dasar buat kita semua. Dan disitulah kalau misalnya memang kalau rakyatnya berdaya ya, kekuatan itu yang membuat proses negosiasi itu terjadi. Saya kira itu ya, saya hanya menambahkan juga karena memang apa yang disampaikan Bung Adrian tadi kan udah menggambarkan kondisi sebenarnya. Ini saya mohon maaf ya, udah mulai mau diusir sama yang punya kafenya mau tutup. Oke, terima kasih Pak Andi atas pemaparannya. Ini mungkin karena waktunya juga terbatas ya Pak. Dari teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya, mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Gimana? Masih adakah yang ingin berdiskusi, teman-teman? Kita tunggu dulu kali ya Pak. Bentar. Ini oke, sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan lagi Pak Andi. Oke, nah itu bisa kita sudahi diskusi kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali pembahasannya.
Wah, jujur saya pribadi mendapat banyak banget ilmu baru dari forum diskusi Suluh Nusantara kali ini, forum 6. Ini saya pribadi nggak bisa banyak menyimpulkan, tapi tadi bisa kita saksikan juga ada banyak sekali sebenarnya pemikiran-pemikiran dari Bung Karno yang nyaris terlupakan, dari nasionalisme, kemudian ada Marxisme, ada Pancasila dan GNB, terus kemudian ada juga sosialisme ala Indonesia yang bahkan pembahasannya nyaris udah tenggelam gitu dari forum-forum diskusi gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Andi Ahdian MSI sebagai pemateri pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua, Bapak, Ibu, hadirin, semua partisipan yang ikut meramaikan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Saya, Parasaila Wahyuni, selaku moderator, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Mbak Eka selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farah sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa teman-teman. Banyak sekali pendapat dari teman-teman juga yang lain, yang artinya dari sini kita bisa melihat bahwa teman-teman peduli terhadap bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Terima kasih juga Pak Andi, materinya sangat luar biasa. Semoga next time kita bisa join kembali untuk melanjutkan diskusi-diskusi yang lainnya. Baik. Terima kasih Terima Pak. kasih buat teman-teman di Pancawala Institute. Kami Pak Andi. Salam buat hadirin di sini. Baik, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya saya ingin menyapa di sini ada CEO dari Pancawala Institute, ada Mas Ahmad Bagus Kazimi. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Suaranya belum ya. Halo. Halo ya. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Eka, Pak Andi dan teman-teman semua. Selamat malam, Mas Ahmad Bagus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat bersemangat nih mendengar uraian dari Pak Andi tadi, Mbak Eka. Baik, saya persilakan kepada Mas Ahmad Bagus Kazimi untuk menyampaikan kesan dan pesan dari acara Suluh Nusantara pada malam hari ini. Silakan Mas Bagus. Baik, mungkin ini tidak akan terlalu panjang gitu ya. Pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andi karena jujur Pak, saya mencari narasumber, salah satu tantangan ya dalam program Suluh Nusantara adalah mencari narasumber yang pas gitu. Dan saya waktu itu yang menghubungi Pak Andi gitu ya, setelah menghubungi beberapa orang, dan saya rasa kemudian melihat track record, melihat apa yang sudah dikerjakan Pak Andi, saya merasa Pak Andi pas gitu. Karena Pak Andi bukan hanya sedang berteori, tapi Pak Andi juga sudah melakukan praktik yang menurut saya itu cerminan dari apa yang dipikirkan, apa yang diperjuangkan oleh founding fathers kita, Insinyur Soekarno. Makanya saya sangat berbahagia Pak Andi bersedia, dan semoga pertemuan ini menjadi awal ya Pak Andi, awal dari kolaborasi kita gitu ya, dalam, kalau kami menyebutnya di Pancawala itu Pak Andi, menyalakan api gitu ya. Makanya kenapa kita menggunakan diksi suluh gitu, karena kita ingin menyalakan api peradaban gitu, dalam hal ini peradaban bangsa Indonesia gitu ya. Saya juga izin menyampaikan Pak Andi salam dari founder, dalam hal ini Aang Coach Jaya. Beliau saat ini juga sedang ada program intensif di Puncak Bogor, dan beliau juga menyampaikan salam hangat ke Pak Andi, dan semoga pertemuan ini bisa berlanjut gitu ya, bukan hanya bertemu virtual Pak Andi, tapi kita bisa bertemu secara luring, secara offline, ngopi-ngopi Pak Andi. Karena saya Pak Andi ini juga aktif gitu ya, menjadi narasumber, menulis, menjadi dosen. Saya kira ini cerminan yang sangat pas gitu ya, bukan hanya sebagai dosen semata, tapi juga Pak Andi banyak melakukan kerja-kerja sosial, kebudayaan, dan pendidikan gitu. Jadi terima kasih Pak Andi, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di program Suluh Nusantara volume berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Baik, terima kasih Mas Ahmad Bagus atas kesan dan pesan yang luar biasa. Baik teman-teman,
tidak terasa rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ahmad Bagus Kazimi selaku CEO dari Pancawala Institute, kemudian juga kepada Dr. Andi Ahdian MSI selaku pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan juga Kak Farah Syahila Wahyuni selaku moderator kita yang kece dan teman-teman yang sangat luar biasa. Mungkin sekedar informasi teman-teman bahwa Suluh Nusantara pada kali ini bukan hanya pada bulan ini atau yang kemarin-kemarin, tapi juga akan ada volume-volume selanjutnya. Dan untuk bulan depan, insya Allah akan dengan tema tentang pahlawan kita, yaitu Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, teman-teman. Jadi diharapkan juga untuk teman-teman supaya besok di bulan yang akan datang kita join kembali, kemudian menggali dan berdiskusi kembali tentang pahlawan-pahlawan yang masih banyak lagi yang perlu kita selami dan kita dalami untuk menyalahkan Suluh seperti itu. Kemudian sebagai informasi teman-teman bahwa Suluh Nusantara ini juga merupakan program berkala ya yang diadakan setiap bulan di tahun 2022 dengan tujuan untuk menggali khazanah pemikiran tokoh-tokoh Nusantara, dan program ini pastinya akan dihadiri oleh guest star gitu yang kompeten di bidangnya. Kalau malam hari ini ada Dr. Andi yang membawakan tentang Insinyur Soekarno, dan di pertemuan yang akan datang juga akan banyak lagi guest star yang akan mengisi Suluh Nusantara. Kemudian kenapa Suluh Nusantara ini diadakan seperti itu? Karena hal ini penting teman-teman untuk menghindari amnesia historis gitu ya kepada generasi muda khususnya, sekaligus menyadarkan bahwa Nusantara memiliki paradigma pemikiran tersendiri yang penting untuk dijadikan bekal dalam menghadapi tantangan zaman saat ini. Kalau yang tadi dibahas di diskusi kan tantangannya banyak banget ya, termasuk di milenial itu adalah media sosial dan bagaimana kita sebagai generasi muda itu melek gitu ya, melek akan teknologi, dan juga bagaimana bisa memilih dan memilah apakah yang kita baca atau yang kita dapatkan itu benar adanya atau hanya hoax saja. Jadi harus lebih selektif seperti itu teman-teman. Dan sebelum mungkin diakhiri, saya minta kepada teman-teman untuk kita mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang bisa on kamera, boleh untuk on kamera dulu? Gimana teman-teman, bisa ya on kamera, kita ambil sesi dokumentasi teman-teman, dan nanti teman-teman bisa untuk kalau mau info lebih lanjut bisa di follow Instagram dari Pancawala Institute, ada @Pancawala Institute. Dan kalau penasaran dengan pembahasan yang nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Ahyan, bisa memfollow beliau dengan @Andi Ahdian di akun sosial media Instagram. Seperti itu teman-teman. Mungkin boleh untuk on kamera terlebih dahulu, saya ambil sesi dokumentasi. Hitungan ketiga dengan senyum terbaiknya. Ayo saya ambil gambar. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya satu kali lagi. Harus berbahagia teman-teman. Harus semangat ya meskipun udah larut malam. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Mungkin yang kedua ya. Ini yang kedua belum ternyata. Aduh, minta maaf. Yang kedua, slide kedua boleh dengan gayanya. Boleh 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, dan saya akhiri diskusi pada malam hari ini, Suluh Nusantara pada malam ini, dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di Suluh Nusantara volume ke-7 dan volume-volume selanjutnya. Teman-teman sehat selalu dan jangan lupa berbahagia. Terima kasih Pak Andi Ahdian. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih teman-teman semua. Monggo. Para